anak kepada orang tua. Sekarang baktinya anak kepada orang tua. Ada nggak yang ngebalas orang tua seperti apa yang dilakukan saat mereka saat kecilnya? Tidak akan pernah ada. Nggak jarang anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo. Ada orang tua yang dalam keadaan sakit dia panggil baby sister untuk ngurusin orang tuanya. Ada nggak? Padahal itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat anak-anaknya, membalas saat bakti di mana orang tua mereka yang dalam keadaan sudah tidak mampu. Orang tua kita saat ngebersihin kotoran kita nggak pernah pakai masker. Pernah nggak pakai masker? Ibu pernah sadar deh, bapak pernah sadar. Nauzubillah min dzalik, kalau di akhir nanti mudah-mudahan kita punya anak-anak yang saleh-salehah. Kita sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur, udah buang air di tempat, pipis di tempat. Coba kita lihat anak-anak kita yang nggak jarang juga anak-anak pakai masker sama sarung tangan buat ngebersihin kotoran orang tuanya. Kira-kira yang begini anak durhaka apa anak soleh? Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni, bakti kepada orang tua, gak tanggung-tanggung. Orang tuanya buta, beliau pengen ketemu Nabi, gak punya kesempatan. Orang tuanya ngelarang, padahal beliau lahir zaman Nabi. Bisa dikatakan sahabat jika dia bertemu, tapi gak ada kesempatan buat ketemu dengan Rasulullah SAW. Saat beliau ingin mengadu kepada ibunya, ya Rasul, wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan Nabi. Sebelum dia bicara, orang tuanya telah bicara duluan. Wahai Uwais, insya Allah aku ingin melaksanakan ibadah haji. Jika diberikan kemampuan oleh Allah, maka aku ingin tahun yang akan datang aku ingin melaksanakan haji. Baru mau ngomong, gak jadi. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni badannya kurus. Beliau kerja siang, sore, malam kerja. Untuk apa? Untuk hanya membeli seekor sapi. Seekor? Adik-adik didengar nih baik-baik. Beli seekor sapi. Uwais Al-Qarni dapat 1 ekor sapi, masih bayi, masih anak-anak. Tiap hari Uwais Al-Qarni saat mengembala, itu sapi digendong. Sapinya digendong sama Uwais, naik ke atas bukit, turun ke atas bukit, sampai Uwais Al-Qarni badannya tegap, kekar, bagus. Ternyata dia beli sapi ngegendong naik ke atas turun bukit bukan untuk apa-apa, melainkan dia belajar untuk menggendong orang tuanya dari negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat waktu itu tiba, sampai Uwais Al-Qarni dikatakan gila. Uwais Al-Qarni no udah gila no Uwais no. Kenapa? Sapi digendong bukan orang tuanya. Tapi saat haji, orang tuanya berada di dalam kendaraan pundak dari seorang anak. Beliau nggak tega ninggalin orang tuanya, nggak mau orang tua dalam keadaan susah, nggak mau. Sampai Nabi SAW menyerukan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, akan datang setelah wafatku 1 rombongan yang di dalamnya terdapat yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa dia ya Rasulullah? Dia seorang anak muda yang terkenal di langitnya Allah, yang disebut-sebut oleh para malaikatnya Allah. Beliau tidak masyhur di bumi, tapi beliau masyhur di akhirat. Beliau termasyhur di arasnya Allah. Malaikat nggak ada henti-hentinya membicarakan Uwais Al-Qarni. Bukan orang yang pandai beribadah ribuan rakaat, bukan. Bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan. Tapi beliau mendapatkan omongan dari para malaikat karena orang tersebut, Uwais Al-Qarni, baktinya kepada kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Syukur yang masih ada orang tua di hadapan kita saat ini. Syukur tahadutan binikmat. Nikmat yang paling besar saat dimana orang tua masih ada di depan mata kita.
cium tangan habaib, cium tangan ulama, cium tangan kiai. Enggak penting dan enggak wajib. Orang tua kalian, cium tangannya. Allah akan angkat derajat seorang anak bagaimana baktinya anak kepada orang tuanya. Nggak ada orang tua, nggak ada anak yang sukses kalau bukan karena doa orang tua. Nggak ada. Semua karena suksesnya seseorang tergantung bagaimana dia kepada kedua orang tuanya. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, hei para anak-anak, sekaya apapun kalian, memberikan uang bermiliar-miliar kepada kedua orang tua kalian, kalian membuat bahagia mereka dengan menjalankan ibadah haji dengan cara kalian menggendong orang tua mereka dari mulai negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya. Wallahi, jika satu waktu pernah menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, tidak akan pernah anak tersebut dimasukkan ke dalam surga. Haram surga untuk anak tersebut. Jangan main-main. Orang tua kita kalau nangis gak pernah di depan kita, gak pernah. Orang tua kita nangis langsung di hadapan Allah. Jika itu terjadi, siap-siap bala dan bencana untuk anak-anak tersebut. Sampai Nabi SAW didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, sudahkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Semua aku berikan kepada kedua orang tuaku. Aku membawa kedua orang tuaku dari Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, tidak turun dari gendonganku, katanya. Apa jawaban Nabi SAW? Wallahi, apa yang kau telah jalani belum dapat membalas satu hembusan nafas di mana engkau dilahirkan ke dunia ini. Orang tua ini nomor satu, hati-hati nih, hati-hati. Wallahil azim, tidak ada anak yang bisa bagus di dalam kehidupannya tanpa doa dari orang tuanya. Gak mungkin. Sama-sama kita baca doa buat orang tua, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ringan doanya, ringan. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada anak tersebut. Jangan takut. Allah pasti pandang kita, bagaimana kita taatnya kepada orang tua kita. Kita sama guru luar biasa, sama orang tua kurang ajar luar biasa. Sekarang udah mulai banyak anak yang durhaka sama orang tuanya tuh, aduh, bukan main lagi. Di Facebook banyaknya luar biasa yang caci maki orang tuanya sampai mengatakan, nyesel saya dilahirkan oleh seorang ibu dan bapak yang miskin. Banyak ada. Itu aib. Nggak kebayang laknatnya Allah akan diberikan kepada dirinya. Hati-hati, jangan main-main dengan orang tua, jangan main-main. Ada saat ini cintai, sayangi, junjung tinggi, naik di atas kepalanya. Naikkan orang tua itu di atas kepala kita. Kalau cuma cium tangan sama habaib, kiai, ulama, itu cuma mengikuti sunnah kepada Nabi. Orang yang bersalaman kepada alim ulama sama seperti mereka bersalaman denganku, kata Nabi. Ambil sisi positif sunnah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kepada orang tua wajib hukum. Kepada orang tua apa hukumnya? Nangis di hadapan Allah untuk orang tua. Selalu berdoa, ya Allah bahagiakan kedua orang tua kami dunia wal akhirah. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan tangan kami yang selalu berbuat dosa ini untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai kami masuknya ke dalam surga.